Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran fisika bersama Ibu. Nah, hari ini kita melanjutkan materi tentang momentum dan impuls. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak Ibu nantinya bisa memformulasikan dan memahami hukum kekekalan momentum, memahami konsep dan nilai dari koefisien restitusi dalam suatu jenis tumbukan, menggunakan atau mengaplikasikan hukum kekekalan momentum dalam berbagai masalah, dan mengetahui jenis-jenis tumbukan, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait jenis tumbukan. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu hukum kekekalan momentum linier. Jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah bertumbukan. Perhatikan gambar berikut. Benda A bermassa MA dan benda B bermassa MB bergerak berlawanan arah dengan kecepatan VA dan VB. Ketika kedua bola tersebut bertumbukan dengan selang waktu delta T yang sama, dari kejadian tersebut dapat dianalisa bola A memberikan gaya pada benda B sebesar FAB dan benda B mengerjakan gaya kepada benda A sebesar FBA yang sama besar tetapi arahnya berlawanan arah dan berlaku hukum 3 Newton, sehingga dapat ditulis PA tambah PB atau momentum benda A ditambah momentum benda B sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Nah, P aksen ini maksudnya adalah momentum setelah benda bertumbukan. Hukum kekekalan momentum linier dapat dinyatakan dengan dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, kita bahas contoh soal hukum kekekalan momentum. Sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Nah, mari kita bahas. Jadi di sini yang bertumbukan adalah balok dengan peluru. Peluru dan benda mengalami tumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana sigma P sama dengan sigma P aksen. P peluru ditambah PB sama dengan P aksen peluru ditambah P aksen balok. Nah, massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa peluru dikali kecepatan aksen peluru ditambah massa balok dikali kecepatan aksen balok. Nah, kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di atas pada gambar dari soal, maka dapat kita hasilkan V aksen B sebesar 2,4/3 atau sama dengan 0,8 meter per sekon. Jadi sesaat setelah peluru menembus benda, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Next, tentang koefisien restitusi atau dilambangkan dengan E. Koefisien restitusi merupakan derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dari negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan atau delta V aksen dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan atau delta V, sehingga koefisien restitusi dapat ditulis E sama dengan minus delta V aksen per delta V atau E sama dengan minus V aksen 2 dikurang V aksen 1 per V2 dikurang V1. Selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Perhatikan gambar kejadian berikut. Nah, sebuah partikel jatuh bebas dari ketinggian H1 dan menumbuk lantai. Kecepatan sesaat partikel sebelum menumbuk bumi adalah V.
Sesaat setelah menumbuk lantai, partikel tersebut bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal v aksen. Partikel tersebut mencapai titik tertinggi sebesar H2, di mana dari gambar diperoleh H2 sama dengan H1. Karena terjadi hal demikian, maka dapat disimpulkan V sama dengan V aksen. Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lanting sempurna jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak ada energi gerak yang hilang pada benda sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Artinya, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dan yang ketiga, memiliki koefisien restitusi sama dengan 1 atau E-nya sama dengan 1. Tumbukan lanting sempurna akan ditemui jika terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sangat kecil, misalnya tumbukan antara proton dan neutron. Sekarang kita bahas contoh soal tumbukan lenting sempurna. Dua bola biliar A dan B identik memiliki massa yang sama bergerak saling mendekat. Jika kecepatan dua bola tersebut masing-masing adalah V bola A 0,3 meter per sekon dan V bola B 0,2 meter per sekon dan kedua bola biliar tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna. Tentukan kecepatan masing-masing bola biliar tersebut setelah tumbukan. Nah, mari kita gambarkan seperti gambar berikut yang terjadi tumbukannya. Nah, kita selesaikan. Berlaku hukum kekekalan momentum linier, di mana sigma P sama dengan sigma P aksen. Di sini momentum A atau PA ditambah momentum B sama dengan momentum aksen A ditambah momentum aksen B. Massa A dikali kecepatan A ditambah massa B kali kecepatan B sama dengan massa A dikali kecepatan aksen A ditambah massa B dikali kecepatan aksen B. Maka kita substitusikan sehingga kita dapatkan persamaan pertama yaitu 0,1 sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Kemudian kita gunakan formulasi restitusi di mana E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Dan kita dapatkan persamaan kedua sebesar 0,5 sama dengan VB dikurang V aksen A. Nah, kedua persamaan ini kemudian kita eliminasi sehingga kita dapat. Nah, kita bahas lagi tentang tumbukan lenting sebagian. Perhatikan gambar kejadian berikut. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H1. Setelah menumbuk, lantai bola tersebut mengalami gerak vertikal ke atas dan bola hanya mencapai ketinggian H2, di mana H2 lebih kecil dari H1. Pada peristiwa ini terjadi tumbukan lenting sebagian karena pada peristiwa tersebut ada energi gerak yang hilang yang dimiliki oleh bola tersebut sehingga bola tidak mampu mencapai pada ketinggian semula. Berdasarkan analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lenting sebagian jika memiliki syarat sebagai berikut. Pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena pada peristiwa ini ada energi gerak yang hilang pada benda. Yang ketiga, setelah tumbukan, benda bergerak sendiri-sendiri atau tidak menyatu. Dan yang terakhir, memiliki nilai koefisien restitusi E, yaitu E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, kita masuk ke contoh soal tumbukan lenting sebagian. Bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Bola tersebut terpantul dengan ketinggian 3,6 meter. Tentukan A. Momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai. B. Momentum bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai. Nah, mari kita membahas soal ini. Yang pertama adalah menentukan momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai atau P2. Nah, dimulai dengan menentukan V2. Lihat gambar pada lintasan 1 ke 2 mengalami gerak jatuh bebas. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta S. VT-nya adalah, V terakhir adalah kecepatan V2, maka V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2GH3. H2 maksudnya. Jadi di sini percepatannya adalah percepatan gravitasi sehingga A-nya disubstitusi dengan G. Dan jaraknya
delta jaraknya, selisih jaraknya adalah H1. Maka kita dapatkan V2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 10, sehingga hasil dari V2 kuadrat sama dengan 200 dan V2 adalah akar dari 200, yaitu 10 akar 2 meter per sekon dengan arah ke bawah atau bernilai positif. Selanjutnya, setelah mendapatkan kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan atau V2, maka kita dapat menghitung momentum benda pada saat P2, yaitu P2 sama dengan M kali V2. Kita substitusi nilai M dan V2, maka P2 sama dengan 20 akar 2 kg meter sekon. Jadi kilogram meter per sekon. Jadi besar momentum benda sesaat sebelum menumbuk lantai adalah 20 akar 2 kg meter per sekon dengan arah ke bawah atau bernilai positif, yaitu searah dengan keadaan awal benda. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah menentukan momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai atau P3. Nah, yang pertama kita menentukan V3-nya terlebih dahulu. Lihat lintasan 3 ke 4 mengalami gerak vertikal ke atas atau GVA. Dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta S, maka kita dapatkan V-nya V4 kuadrat sama dengan V3 kuadrat tambah 2G dikali H2. Di sini percepatannya menggunakan percepatan gravitasi sehingga A diganti dengan G dan delta S selisih jaraknya adalah H2. V4-nya 0 karena gerak vertikal ke atas, berhenti di atas, maka kecepatannya sama dengan 0. Lalu kita substitusi nilai G dan H2 sehingga dapat kita peroleh V3 kuadrat sama dengan minus 72 dan V3 sama dengan minus akar 72, sehingga akhirnya diperolehlah V3 sama dengan minus 6 akar 2 meter per sekon dengan arah ke atas. Setelah mendapatkan kecepatan benda sesaat setelah tumbukan atau V3, maka kita dapat menghitung momentum benda pada saat tersebut atau P3, yaitu P3 sama dengan M dikali V3. P3 sama dengan M-nya kita substitusi sebesar 2 dan V3-nya kita substitusi, yaitu yang tadi kita dapatkan minus 6 akar 2, sehingga P3 sama dengan minus 12 akar 2 kg meter per sekon. Jadi, besar momentum benda sesaat setelah menumbuk lantai adalah 12 akar 2 kg meter per sekon dengan arah ke atas. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Perhatikan gambar kejadian berikut. Peristiwa di atas merupakan contoh terjadinya tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini, setelah terjadi tumbukan, maka kedua benda tersebut menyatu dan bergerak bersama-sama, sehingga setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama, yaitu di mana V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Adapun syarat suatu benda terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena terdapat energi gerak yang hilang pada diri benda. Yang ketiga, benda menyatu setelah tumbukan sehingga kecepatan setelah tumbukan sama dan bergerak ke arah yang sama, atau V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Yang keempat, memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa langsung berkomentar di bawah video ini. Terakhir, ingatlah selalu pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, serta menjaga jarak. Tetaplah di rumah jika bepergian tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.